Oke, Pak. Kalau mobil aku harus dijual, berarti uang yang dikasih ke Kak Sofyan harus dibalikin juga. Sofyan dikasih uang sama Bapak? Iya, sama 50 juta. Pokoknya ini nggak adil, Pak. Nggak adil. Raffi nggak mau tahu, Raffi pulang harus bawa uang. Diam aja. Mana uangnya? Ari, Bapak kan sudah bilang sabar dulu. Bapak kan nggak punya uang, dan kemarin Bapak sudah mencoba untuk meminjam uang di bagian keuangan. Tapi orangnya nggak ada. Sabar dulu ya. Sabar dari kemarin. Sabar mulu. Kok kamu bicara seperti itu sama bapakmu, nak? Abisnya mau bilang apa, Bu? Mau bilang Bapak pembohong. Ari, Bapak ngapa kamu? Abisnya kalau kakak-kakak yang lain, Bapak selalu kasih dan buru-buru kan? Giliran aku yang minta, Bapak selalu bilang tarsok. Bapak kalau nggak mau kasih, bilang aja. Bapak bukan nggak mau ngasih, Ari. Tapi Bapak hari ini tidak punya uang cash. Dan Bapak mesti harus pinjem. Pak, Ari nggak mau tahu. Pokoknya besok 50 juta harus ada. Cash. Kenapa sih, Bu? Ini loh adikmu minta uang 50 juta sama bapakmu. Buat apaan? Katanya mau ganti mobil. Oh, nggak bisa. Mendingan uang itu dikasih ke aku karena aku lagi butuh buat tambahan modal. Kakak nggak usah ikut campur. Kalau aku mau ikut campur, kamu apa? Ini bukan urusan kakak. Lagian Bapak udah janji kok. Terus kamu udah janji mau apa? Ya harus ditepati. Nggak bisa. Kamu dia apa enak aja? Ngajar ya? Lo jangan usah kayak gitu deh. Mau apa? Enak aja emang. Kamu tuh diam ya, kamu jangan ngebahas saya ya. Ya kurang ajar kamu saja. Istighfar ya Allah. Maunya apa sih nih kalian berdua? Dia tuh Pak yang sok jagoan. Ngomong soal tampol ya. Coba kalau berani. Sudah, kalian kayak anak kecil aja berdua. Kamu maunya apa sih? 50 juta kayak Ari. Kalau Bapak besok tidak dapat pinjaman dari kantor, Bapak mau pinjam di mana lagi ya? Salah sendiri, Pak. Salah sendiri bagaimana? Bapak dari dulu selalu mengikuti kemauan anak-anak. Sampai mereka sudah berumah tangga, pasti aja nolong, Pak. Loh, lantas kalau bukan sama kita, anak-anak mau minta sama siapa lagi? Mau minta sama tetangga? Pokoknya ibarat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk kebahagiaan anak-anak, apa saja akan Papa lakukan. Kalau gitu jangan ngeluh dong. Siapa yang mengeluh? Cuma stres. Ibu bukannya bantuin Bapak mikir, malah nyalain Bapak. Ngambek ya? Siapa yang ngambek? Bu, tapi Bapak yakin, besok pasti Pak Ishak akan bantu kita. Ya sudah, nggak usah ngambek lagi. Tidak bisa, Pak. Maksimal pinjaman itu cuma 50 juta, Pak. Tolong Bapak, saya minta kebijaksanaan Pak Ishak. Ini sudah kebijaksanaan saya, Pak. Lagi utang Bapak kan sudah banyak, Pak. Tolonglah Pak, Tapi Bapak minjam banyak sekali, Pak. saya butuhnya segitu Pak. Mau pinjam dari mana lagi Pak kalau saya bukan pinjam dari perusahaan ini Pak? Bapak terlalu memanjakan anak Bapak. Mereka kan sudah bekerja dan sudah ada penghasilan. Kenapa Pak turut terus meminta mereka? Pak, ingat, kalau perusahaan kita ini adalah perusahaan swasta, Pak. Dan tidak ada uang pensiun. Paling banter dapat pesangon. Dan itu kalau kondisi Bapak baik. Makanya Bapak harus menabung untuk hari tua, Pak Prabu. Justru sekarang saya sedang menabung Pak Ishak. Tapi tabungan saya bukan di bank. Tabungan saya pada anak-anak. Bunganya tidak akan habis-habisnya. Dan keuntungannya bukan hanya pada materi, tapi kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Keempat anak saya itu adalah tabungan saya. Oke, Pak. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Pak. Karena ini bukan lagi kebijaksanaan, tapi sudah melanggar peraturan, Pak. Baik Pak Ishak, saya nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Tapi mulai bulan ini gaji Bapak saya potong, Pak. Untuk mencicil utang-utang Bapak.
Begitu Bapak pensiun, pesangon Bapak akan saya potong, ya Pak? Baik. Aduh, terima kasih atas bantuan Bapak. Sekali lagi, terima kasih. Uangnya, Pak. Sabar, biarkan Bapak mengumpul. Mana Pak cepetan, Pak? Sabar, kenapa sih? Nyaku mana? Ada. Nih, Gitu dong, Pak. Makasih ya, Pak. iya. Baik dulu ah. Kamu langsung ke Bandung? Ya iyalah, Bu. Ngapain lagi? Ya udah, salam sama Agung ya. Iya. Hey, Matt. Wah, mobil baru nih Om. Iya dong. Dibeliin Bapak ya? Iya dong. Wah, jalan-jalan dong Om pakai mobil barunya. Mau? Boleh kan, Mah? Terserah yang punya dong, sayang. Yuk, Om. Ya udah, Ayo, yuk. kasih-kasih. Tinggal dulu kayak ya. Iya, iya. Ya masih mah? Hari tuh adik kamu pakai mobil baru lagi tuh dibeliin Bapak. Hah? Dibeliin mobil baru? Iya. Papa kok enggak sih? Kan sama-sama anak. Kok dibeda-bedain gitu? Karena hidup susah, kita terpisah. Pak, Hari kok dibeliin mobil lagi? Bukan dibeliin, tapi tukar mobil. Raffi nggak mau tahu, Pak. Pokoknya sekarang Raffi harus minta uang sama Bapak. Bapak tidak punya uang, Raffi. Bapak nggak adil. Kalau Ari aja lagi butuh, langsung Bapak kasih. Loh, kok kamu bilang Bapak tidak adil? Kamu kan juga sudah Bapak beliin rumah, mobil buat istrimu, laptop. Uangnya dari mana? Pak, tapi sekarang ini kebutuhannya lain, Pak. Kata Kak Sofia si Ari ganti mobil. Nah, itu dia. Kalau Ari aja lagi butuh, langsung dikasih. Untuk Pak, masa ada yang dikasih, ada yang enggak? Itu nggak adil, Pak. Udah pokoknya aku nggak mau tahu, aku minta jatah aku buat renovasi rumah, Pak. Bapak tidak punya uang. Bapak kan bisa pinjam di kantor. Usaha kek. Iya. Bapak kemarin kan sudah pinjam. Masa sekarang mau pinjam lagi sih? Bapak harus cari inisiatif dong, Pak. Pinjem kek ke rentenir atau kemana. Yang penting sekarang Raffi lagi bener-bener butuh uang, Pak. Nggak adil, Pak. Giliran si Ari butuh uang, Papa cariin. Kita butuh uang apa? Papa nggak bantu. Gak fair itu namanya, Pak. Mana sih? Apa sih, Kak? Diam! Gini aja. Mobil dia kita jual, hasil bagi rata. Enak aja. Mobil aku mau dijual? Gak bisa. Tunjuk anak kecil. Lu diem ya? Kalau Bapak nggak ngasih uang, mobil kamu kita sikat. Gak bisa. Dikasih tahu jangan membantah, dan tabok. Sudah. Apa sih kamu? Aduh, nggak sadar-sadar. Kamu udah tua, sudah berumah tangga. Masih aja ribut. Kamu sih anak kecil pakai ngebantah segala. Oke, Pak. Kalau mobil aku harus dijual, berarti uang yang dikasih ke Kak Sofian harus dibalikin juga. Sofyan dikasih uang sama Bapak. Iya, sama 50 juta. Pokoknya ini nggak adil, Pak. Nggak adil. Raffi nggak mau tahu. Raffi pulang harus bawa uang. Titik. Pak, ingat Pak. Aku nggak mau tahu. Aku minta jatah aku buat renovasi rumah. Silakan dulu Pak. Ini berapa sekarang Pak? Akhir bulan ini laporan keuangan akan diaudit Pak. Jadi tolong Pak Pram kembalikan uang yang 50 juta yang Bapak pinjam. Karena saya tidak bisa bertanggungjawabkannya Pak. Bagaimana ya, Pak ya? Tadinya malah saya mau pinjam lagi. Tolong Pak Pram usahain Pak Pram.
Kalau tidak, saya bisa dipecat, Pak. Karena saya sudah menyalahgunakan wewenang, Pak. Bisa-bisa nanti Pak Pram pensiun dengan bukti jelek lagi. Dan tidak dapat uang pesangon, Pak. Bukan cuma itu, Pak. Kita bisa dipenjara, Pak. Pak, tadi anak-anak telepon bergantian menanyakan katanya uangnya sudah ada apa belum. Bukan cuma tidak dapat, Bu. Bapak mesti harus mengembalikan uang yang kemarin Bapak pinjam minimal 50 juta. Karena keuangan di kantor mau diaudit. Sudah Bapak aja yang terima. Halo, Nak. Maaf ya, Bapak belum dapat uangnya. Sabar dulu ya. Bapak ngomong apa sih? Ini Restu, Pak. Hah? Restu? Apa kabar, Restu? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Bapak ada apa? Kok kayaknya panik banget? Enggak. Itu apa? Bapak lagi bingung. Kakakmu, Adit sama Raffi minta uang sama Bapak. Sementara Bapak harus mengembalikan utang Bapak di kantor sebelumnya. Berapa, Pak? Raffi 50 juta. Adit 50 juta. Tapi minimal Bapak harus mengembalikan 50 juta. Ya udah, Restu bisa bantu, Pak. Tapi cuma setengahnya aja ya. Soalnya Restu juga butuh uang, Pak. Restu mau tunangan. Makanya Restu telepon Bapak. Restu pengen sebelum tunangan, Bapak lihat calonnya dulu. Bapak setuju apa enggak? Bapak kalau ada waktu, tolong ke Makassar ya. Insya Allah. Ini, ibumu mau bicara. Assalamualaikum. Ibu, Ibu, Restu kangen banget sama Ibu. Iya, Ibu juga kangen, Nak. Kamu masih sekolah, Nak? Aku udah nggak sekolah lagi, makanya aku nyemir. Sejak ibu dan ayahku meninggal, aku nggak bisa bayar uang sekolah lagi, Pak. Nak, namamu siapa? Semir, sering dipanggil Semir, tapi nama asli aku Restu. Kamu mau tinggal sama keluarga kami? Tapi di sekolahin nggak? Ya di sekolahin dong, Nak. Kalau di sekolahin, aku mau, Pak. Pasti. Pasti Bapak akan nyekolahin kamu sampai kamu jadi sarjana. Wah, makasih ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Allah telah membalas budi baik kita. Alhamdulillah. Justru anak angkat kita yang akan membantu kita, Pak. Sedangkan anak kita yang selalu merongrong. Bukan begitu, Bu. Bapak yakin anak kandung kita pasti lebih memikirkan kita. Kalau selama ini dia merongrong kita, karena dia belum sesukses Restu. Telepon lagi? Halo, Restu, ada apa Dari Restu? tadi telepon kok nggak diangkat sih? Gimana? Uangnya udah ada belum? Bapak belum dapat, tapi Bapak akan tetap mengusahakan ya. Ah, Bapak gimana sih? Saya nggak mau tahu. Pokoknya uangnya harus ada secepatnya. Siapa, Pak? Adit, Bu. Pak, Bapak terus terang aja sama anak-anak. Kalau Bapak nggak ada uang, ya bilang aja. Jangan merasa terbebani, Pak. Bapak nggak pernah terbebani oleh anak-anak. Bapak kan punya prinsip, Bu. Itu kan sudah terbukti bahwa anak kita Restu telah membantu kita kan. Iya, Pak. Ibu setuju. Tapi Ibu kasihan melihat Bapak. Kalau Bapak pulang dari kantor bukannya istirahat, malah selalu memikirkan anak-anak. Bagaimana kalau rumah ini kita gade? Nanti kalau Bapak dapat uang pesangon, kita tebus. Ya, terserah Bapak deh.